Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami mau terus terhubung. Biarlah kami mau terus terhubung dengan-Mu Tuhan. Biarlah kami mau terus melekat Tuhan. Terima kasih Bapak. Yes. Haleluya. Layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Haleluya. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, yes Jesus. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat Firman-Mu lah dasar hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah kehidupan. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Firman-Mu itu adalah Tuhan berkat yang akan memberkati kami Tuhan. Firman-Mu itu juga yang akan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan berbicara buat kami. Pakai hamba-Mu hanya sebagai alat Tuhan. Selebihnya hormat dan kemuliaan kembali kepada Tuhan. Karena yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kendalikan seluruh ruangan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom.
Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kita bicara tentang kerendahan hati. Definisi rendah hati itu apa sih? Gitu. Rendah hati itu adalah ketika saya tidak merasa saya adalah orang yang sempurna. Itu rendah hati. Berarti waktu saya tidak sempurna, berarti saya membutuhkan suami saya. Begitu, iya kan? Orang yang rendah hati adalah orang yang mudah dibentuk. Namanya juga rendah hati, iya kan? Gitu, mudah dibentuk. Kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati itu adalah orang yang tidak merasa dirinya sempurna. Jadi kita bicara tentang kerendahan hati. Karena jelas firman Tuhan katakan Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mudah dibentuk dalam pelayanan, dalam keluarga. Iya kan? Dalam apalagi saudara, kita bermasyarakat, kita mudah dibentuk. Kita bisa diterima oleh semua orang. Bukan karena kita punya apa-apa, saya kasih tahu. Saudara jangan pernah bisa diterima orang karena saudara punya apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita sama-sama dalam pelayanan belajar rendah hati, bukan rendah diri. Ketika kita saudara menjadi orang-orang yang rendah hati, percayalah saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat. Amin. Orang yang rendah hati mudah dibentuk. Orang yang rendah hati mudah dinasehati. Orang yang rendah hati mudah mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dia enggak ngamuk, dia enggak marah sama Tuhan. Ayo kita lihat Alkitab kita. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Saudara yang dikasihi Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan dibutuhkan orang-orang yang rendah hati. Sebentar lagi kita akan membangun saudara. Oleh sebab itu mari kita sama-sama bergandengan tangan. Satu hati, satu visi, satu tujuan. Saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jangan merasa aku lebih hebat dari kamu. Sehingga kita tidak menghargai orang lain. Kolose pasal yang pertama, Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Ayat 12 Mas. Kalau sudah ketemu katakan amin. 2, 3. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah kerendahan hati. Dalam melayani Tuhan butuh kerendahan hati. Karena ketika saudara yang dikasihi Tuhan menjadi orang-orang yang rendah hati, saudara adalah orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang taat. Siapa yang bisa taat? Hanya orang-orang yang rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang memberi dengan ketidakrendahan hati, satu kali dia akan bangkit apa yang diberikan itu. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita sama-sama belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Makanya di dalam 1 Petrus pasal yang kelima dia katakan begini saudara. 1 Petrus pasal yang kelima, mari kita baca sama-sama. 1 Petrus pasal yang kelima
1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saudara, siapa yang bisa taat? Saya katakan sama saudara, hanya orang-orang yang rendah hati. Yang kedua, siapa yang bisa memberi, siapa yang bisa menabur, siapa yang bisa mengikhlaskan apa yang dia miliki. Hanya orang-orang yang rendah hati. Dan firman Tuhan katakan bagaimana supaya kita bisa rendah hati. Alkitab katakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Siapa yang bisa membuat kita rendah hati? Hanya satu pribadi, waktu kita melekat kepada Sang Pemilik kerendahan hati itu. Ayo sama-sama dalam pelayanan bagaimana supaya kita satu arah, satu tujuan, satu visi. Ayo sama-sama kita merendahkan diri. Satu dengan yang lain kita saling membutuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya? Kita harus bergantung merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya kasih tahu saudara, ayo sama-sama satu dengan yang lain saling. Jangan ada merasa aku lebih hebat dari kamu, tapi kita selalu merasa ayo kita sama-sama karena kita saling melengkapi. Yuk sama-sama ya, kita dalam pelayanan kita samakan rasa, samakan tujuan, samakan visi. Kita belajar merendahkan hati satu dengan yang lain. Ayo sama-sama dalam pelayanan, pola boleh sama, pola pikir kita beda. Tapi ayo kita samakan rasa, kita belajar rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.